Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Ini adalah materi tentang akidah yang ada di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku sekalian, iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman, di mana rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Anda perhatikan, menurut bahasa iman itu adalah percaya, yakin. Sedangkan beriman berarti mempercayai. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat menurut istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti beriman kepada malaikat adalah mempercayai, meyakini adanya malaikat Allah merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih dalilnya bahwa kita harus beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah Quran surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba', yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Kemudian siapa saja itu malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, sebetulnya malaikat ini banyak sekali ya, tidak ada yang mengetahui jumlahnya ya. Dalam surat Al-Mudathir dijelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tetapi ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui, yang dalam agama Islam ada 10 ya, yaitu yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Bagaimana sekarang nabinya sudah nggak ada, nabinya udah terakhir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan tugas malaikat sekarang, malaikat Jibril sekarang? Malaikat Jibril sekarang tugasnya adalah menyampaikan ilham kepada siapapun mereka yang dikehendaki Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk hidup ya. Jadi rezeki yang kita peroleh ya, seluruh makhluk yang ada di bumi ini itu adalah yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Mikail untuk membagikannya. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah meniupkan sangkakala menjelang datang hari kiamat. Nanti pada hari kiamat itu kita akan diawali dengan 3 tiupan sangkakala, yaitu nafhul ula, nafhul tsani, nafhul tsalis, atau nafhul faz, nafhul sok, dan nafhul ba'ats. Nanti ada 3 tiupan. Yang ketiga
Yang keempat adalah malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Adalah menjemput kematian setiap makhluk. Jadi ini orang kalau ada yang meninggal itu karena nyawanya sudah diambil atau akan diambil oleh malaikat Israel. Yang kelima adalah malaikat Raqib dan Atid. Kelima dan keenam adalah malaikat Raqib dan Atid. Apa tugasnya? Malaikat Raqib itu adalah mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid adalah mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir nanti akan memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur, ketika manusia sudah meninggal dunia, ketika ada di alam kubur atau di alam barzah, maka akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah nama dan tugas malaikat ya. Berikutnya sifat-sifat malaikat apa saja sih? Sifat-sifat malaikat itu bagaimana sifatnya? Kita lihat. Yang pertama, malaikat sifat-sifat malaikat itu adalah bang tentu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur cahaya. Maka malaikat ini bisa masuk dengan kapanpun, kemanapun ya, dan dalam bentuk apapun ya. Dan pernah malaikat ini menyerupai seorang sahabat bernama Dihiyah ya, zaman Nabi. Pernah datang kepada Nabi merupakan seorang kakek-kakek yang memakai baju putih, kemudian berambut putih, berjenggot putih. Nah, itulah penjelmaan malaikat dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat malaikat adalah selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang ketiga adalah tidak berjenis kelamin laki-laki atau wanita maupun waria. Yang keempat, bisa merubah wujud seperti yang dikehendaki. Yang kelima adalah tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Selanjutnya, sifat malaikat dijelaskan dalam hadis khuliqal malaikati min nurin wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Selanjutnya yang berikutnya adalah perbedaan malaikat, manusia dan jin. Anak-anak sekalian, malaikat itu tentunya berbeda dengan manusia dan jin ya. Perbedaannya, kalau manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari nyala api, malaikat itu diciptakan dari nur. Yang kedua, manusia hanya punya tangan, jin punya sayap dan tangan, malaikat punya sayap dan tangan. Kemudian yang ketiga, kalau manusia itu ada yang taat, ada yang ingkar. Begitu juga jin, ada yang taat, ada yang ingkar. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Jadi mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Berikutnya, malaikat ini tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Berbeda dengan manusia, di mana manusia ini butuh makan, minum, tidur. Begitu juga jin butuh makan, minum, dan tidur. Selanjutnya, malaikat itu tidak mati hingga akhir zaman ya. Jadi manusia itu mati sebelum akhir zaman, jin juga dapat mati sebelum akhir zaman. Nah, itulah perbedaan malaikat
dengan manusia dan jin. Yang terakhir kita bahas adalah hikmah beriman kepada malaikat. Perbuatan manusia itu dicatat dan diawasi malaikat. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatan. Wa ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang luput dari pencatatan malaikat raqib dan atid. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam berbuat, jangan sembarangan, jangan bermaksiat kepada Allah, jangan ingkar kepada Allah. Kemudian yang kedua, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Ini apa yang harus kita ketahui dari malaikat ini. Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kita semuanya. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, setelah ini nanti ada evaluasi yang mana nanti tugasnya adalah dijawab ya dari apa yang telah diterangkan dan dari buku yang kalian baca. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.